Bab 1307, Kaulah yang memiliki harapan kematian. Alasan mengapa 9 ras primordial disebut 9 ras primordial dan menguasai dunia adalah karena masing-masing dari mereka memiliki warisan dan kemampuan yang sangat kuat. Manusia pada dasarnya lemah. Bahkan di masa jayanya, mereka mungkin tidak bisa membunuh binatang buas. Namun, itu berbeda untuk primordial Nine Races. Ketika ras ini lahir, mereka memiliki kemampuan bawaan yang kuat. Misalnya, ras gagak emas lahir dengan 3 kaki dan dapat melebarkan sayap dan terbang, menggunakan api dewa matahari. Ras gagak emas bahkan bisa membunuh binatang buas dan iblis dengan mudah, apalagi binatang buas. Ras naga lahir dengan taring dan cakar yang tajam dan menguasai 5 elemen. Setiap ras menghususkan diri dalam kemampuan yang berbeda. Misalnya, meskipun garis keturunan dan fisik ras mata surgawi jauh lebih unggul daripada manusia, mereka hanya berperingkat di tengah 9 ras primordial. Teknik terkuat dari ras mata surgawi adalah mata pada glabella mereka. Mata itu juga dikenal sebagai mata surgawi, tempat berkumpulnya kekuatan terkuat dari ras mata surgawi. Itu juga asal-usul nama ras mereka, mata surgawi. Teknik visual ras mata surgawi adalah yang terkuat di antara 10.000 ras. Meskipun itu hanya cahaya gelap, itu berasal dari mata surgawi. Jika itu adalah sosok perkasa tubuh bersama lainnya, mereka akan mati dengan sekali pandang dari sosok perkasa dari ras mata surgawi ini. Kekuatan tempur bawaan Extreme Fire adalah yang teratas di antara umat manusia. Namun, dia baru saja memasuki ranah tubuh Conjoin dan masih jauh lebih rendah daripada sosok perkasa dari ras mata surgawi yang menyerang. Senjata Dharmic takdir api ekstrim dihancurkan dan itu melibatkan dan melukainya dengan parah. Bahkan, dia jatuh dari udara tak terkendali dengan ekspresi putus asa. Grandmaster, Dao Lord Scarlet Star berseru dan bergegas maju untuk melindungi Extreme Fire. Cepat dan bawa Tuan pergi dari tempat ini. Su Zimo segera mengirim transmisi suara ke Dao Lord Scarlet Star. Paman Tuan, tapi kamu. Dao Lord Scarlet Star memiliki ekspresi ragu-ragu. Jika kalian terseret ke dalam pertempuran ini, bahkan seluruh 100 sekte penyempurnaan tidak akan mampu mengatasinya. Cepat pergi dan jangan berlama-lama di sini. Nada suara Su Zimo berubah lebih tergesa-gesa. Kekuatan tempur Extreme Fire sangat berkurang setelah dia terluka parah oleh sosok perkasa dari ras mata surgawi. Bahkan jika dia tinggal di sini, dia tidak bisa membantu dan bahkan mungkin mengalihkan perhatian Su Zimo. Pada pemikiran itu, Dao Lord Scarlet Star akhirnya mengambil keputusan dan berteriak, 100 sekte penyempurnaan, ikuti aku. 100 sekte penyempurnaan adalah yang pertama mundur dari medan perang. Derek Senior, pergi bersama para pembudidaya puncak etiril juga. Su Zimo mengirim transmisi suara lain. Untuk beberapa alasan, dia merasa tidak nyaman, seolah-olah dia telah mengabaikan sesuatu yang sangat penting. Lembah surga dan bumi ini membuatnya merasa tidak nyaman juga. Kegelisahan itu tidak datang dari 6 ras primordial. Dao Lord Desolate Martial, fakta bahwa Anda dapat menyingkat karakteristik Dharma surga dan bumi yang melampaui alam ekstrim dan tingginya 99 kaki memang belum pernah terjadi sebelumnya. Dewa Hanling berkata perlahan, namun, kamu masih harus mati hari ini. Di depan kami 6 ras primordial, karakteristik Dharma omong kosongmu bukanlah apa-apa. Raksasa Feng Tian mencibir dengan ekspresi mengancam. Ras dewa dan raksasa benar-benar memiliki ingatan yang buruk. Tatapan Su Zimo dingin saat dia berkata dengan membunuh, sepertinya aku belum cukup membunuh kalian di Myriad Phenomenon City. Aku tidak cukup kejam. Bahkan melawan sekelompok makhluk dari ras primordial, aura Su Zimo tidak melemah sama sekali. Bahkan pedang abadi tidak berani mengatakan apa-apa setelah ditampar pipinya oleh seorang ahli ras primordial. Namun, Su Zimo tidak bisa menyembunyikan niat membunuhnya terhadap 6 ras primordial. Berani, kamu meminta kematian. Para ahli dari ras raksasa dan dewa berteriak. Ekspresi Dewa Hanling menjadi gelap seketika. Semut Desolate Martial, kamu harus memiliki keinginan mati. Raksasa Feng Tian juga marah dan menjerit. Suara ras raksasa tajam dan tidak menyenangkan. Pertempuran di Myriad Phenomenon City adalah penghinaan besar bagi ras raksasa dan dewa. Di dunia kultivasi, ras manusia merahasiakan pertempuran itu. Namun, itu tersebar luas di antara 9 ras primordial dan ras raksasa dan dewa menderita gosip besar. Lagi pula, tidak mulia kalah dari manusia dan dimusnahkan sepenuhnya. Kaulah yang memiliki keinginan mati. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari kerumunan. Segera setelah itu, sosok yang tingginya lebih dari 30 kaki muncul.
Itu bersinar dengan cahaya merah dan memancarkan aura panas saat turun di belakang raksasa Feng Tian. Sosok itu sangat cepat dan muncul entah dari mana. Bahkan para ahli dari 6 ras primordial di medan perang tidak dapat bereaksi, apalagi para pembudidaya di sekitarnya. Siapa di sana? Banyak ahli dari ras primordial hanya berhasil berteriak pada waktunya tetapi mereka tidak dapat melihat penampilan sosok itu dengan jelas, mereka hanya bisa melihat garis besar kasar. Sosok merah tua itu tiba di belakang raksasa Feng Tian dan mengulurkan telapak tangannya tanpa ragu-ragu, memperlihatkan cakar tajam yang berkilauan dingin saat ia meraih kepala yang terakhir. Raksasa Feng Tian terkejut dan merasakan kulit kepalanya tergelitik. Tanpa berpikir dua kali, dia mengepakkan sayapnya dan melarikan diri ke kejauhan. Kecepatan balapan raksasa terlalu cepat. Mereka adalah salah satu yang tercepat di antara 9 ras primordial. Dalam sepersekian detik itu, raksasa Feng Tian berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan mencoba melepaskan diri dari selubung cakar yang mengancam itu. Tiba-tiba, lengan sosok itu berderak dan melebar 3 kaki. Seketika, itu menyusul raksasa Feng Tian dan menyambar sekali lagi. Puff! Kabut darah dimuntahkan. Ah! Raksasa Feng Tian menjerit tragis. Reaksinya cukup cepat dan dia sudah mendorong teknik gerakannya hingga batasnya. Meski begitu, sosok itu mengejarnya dan merobek salah satu sayap dagingnya dengan cakarnya yang tajam. Sepotong besar robek dan darah segar menyembur. Adegan itu sangat tragis. Bahkan para ahli dari 6 ras primordial tersentak. Bahkan dengan kecepatan raksasa Feng Tian, dia tidak bisa melarikan diri tanpa cedera. Jika sosok itu menyerang salah satu dari mereka sebelumnya, siapa yang akan selamat? Saat pikiran itu terlintas di benak mereka, perubahan lain terjadi di medan perang. Sosok merah tua itu tidak berhenti bahkan setelah merobek sayap daging raksasa Feng Tian. Itu terus naik dengan momentumnya dan tiba-tiba melingkarkan tubuhnya setinggi 3 kaki yang menyerupai anaconda di sekitar yang terakhir. Ki darahnya melonjak dan mengeluarkan kekuatan. Retakan, retakan, retakan. Suara tulang retak bisa terdengar dari dalam tubuh raksasa Feng Tian. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tubuh raksasa Feng Tian terjepit menjadi bentuk yang benar-benar berkerut. Bola mata raksasa Feng Tian menonjol keluar dan wajahnya memerah. Dengan ekspresi ungu dan hijau, ki darahnya menghilang dengan cepat. Di alam tubuh bersama, seseorang dapat menumbuhkan kembali anggota tubuhnya. Bahkan jika tubuhnya terluka parah, masih ada kesempatan baginya untuk pulih setelah beberapa waktu untuk memulihkan diri. Namun, pada saat itu, raksasa Feng Tian diikat oleh sosok merah. Tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa melepaskan diri dan bahkan menahan rasa sakit yang luar biasa. Astaga, roh esensi keluar dari bagian atas kepala raksasa dan mencoba melarikan diri ke kejauhan dengan ekspresi panik. Astaga, tiba-tiba, sosok merah membuka mulutnya dan meludahkan lidah api, menarik roh esensi ke dalam mulutnya dan membakarnya menjadi abu dalam sekejap mata. Raksasa Feng Tian sudah mati. Bab 1308, Tubuh Sejati Naga. Saat raksasa Feng Tian meninggal, lembah surga dan bumi jatuh ke dalam keheningan yang mati. Adegan ini jauh lebih mengejutkan daripada kematian sosok perkasa tubuh bersama dari ras manusia. Pakar tubuh bersama dari 6 ras primordial dapat menekan angka perkasa ras manusia dengan mudah. Bahkan monster yang menjelma dari ras manusia seperti api ekstrim terluka parah oleh satu gerakan dari sosok perkasa dari ras mata surgawi. Tapi sekarang, sosok perkasa dari ras primordial dibunuh oleh makhluk hidup tak dikenal dalam sekejap tepat di depan semua orang. Siapa itu? Siapa lagi yang berani membantu Desolate Martial dan bahkan membunuh ahli ras raksasa? Metodenya terlalu kejam. Mungkinkah leluhur setengah bela diri atau Patriark Mahayana? Semua pembudidaya melihat ke atas dan tercengang. Tepatnya, sosok merah tua itu tidak bisa dianggap sebagai manusia sama sekali. Tingginya lebih dari 30 kaki, rambut merahnya seperti api dan ditutupi sisik merah yang melilit pipinya, hanya memperlihatkan sepasang mata cerah yang menyerupai 2 bola api. Itu pasti dari ras alien. Buku-buku jari pada cakar raksasanya menonjol seperti baja cair dan dipenuhi dengan kilau logam. Cakarnya sangat tajam dan bahkan meneteskan darah mengerikan raksasa Feng Tian. Hal yang aneh adalah hanya tangan kiri makhluk asing yang memiliki cakar yang mengancam ini. Tangan kanannya sangat indah dan terlihat tidak berbeda dari tangan manusia. Sosok merah tua itu memancarkan aura yang sangat kejam dan ki darahnya melonjak, itu tidak dirugikan bahkan melawan 6 ras primordial. Banyak pembudidaya melihat makhluk asing berambut merah dan merasa seolah-olah mereka sedang melihat salah satu ras primordial. Mungkinkah orang luar itu juga salah satu dari 9 ras primordial? Itu tidak mungkin,
Kan? Sepertinya tidak ada ras dari 9 ras primordial yang terlihat seperti ini. Orang luar ini terlihat sedikit seperti naga. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya sepertinya telah mengingat sesuatu. Petik 2. Seorang kultivator mengenang. Aku mendengar bahwa di Myriad Phenomenon City, Desolate Martial berubah menjadi naga dan membunuh ras alien. Dia sepertinya dalam bentuk setengah naga ini. Maksudmu orang luar ini adalah Desolate Martial? Itu tidak mungkin. Pikiran itu benar-benar konyol. Dao Lord Desolate Martial berdiri di samping dengan jubah hijau dan rambut hitamnya, sangat berbeda dari alien berambut merah di depan mereka. Jika alien berambut merah itu adalah Desolate Martial, siapa yang berjubah hijau, berambut hitam? Mungkinkah itu tiruan dari Dao Lord Desolate Martial? Pada kenyataannya, beberapa pembudidaya sudah menebak yang sebenarnya. Sosok merah tua itu adalah tubuh sejati naga. Saat tubuh sejati naga muncul, dia tidak menahan sama sekali dan segera muncul dalam bentuk setengah naga ketika dia menghadapi para ahli dari 6 ras primordial. Ekspresi Suzimo tidak berubah ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan paparan tubuh sejati naganya. Bahkan jika semua orang di dunia tahu bahwa dia memiliki tubuh sejati naga, itu tidak masalah dan ras naga tidak akan terlibat karenanya. Itu karena tidak ada yang tahu bahwa tubuh sejati naga ini adalah tuan muda dari ras naga. Tidak ada yang menyangka bahwa alien setengah naga akan menjadi tuan muda ras naga. Tentu saja, itu juga tidak mutlak. Seseorang dari 6 ras primordial memiliki keraguan. Xie menyipitkan matanya dan bersinar dengan cahaya hijau samar dalam pemikiran yang mendalam. Saat itu, pertempuran antara tubuh sejati naga dan Long Chang terjadi setelah Xie pergi. Oleh karena itu, dia belum melihat penampilan tubuh sejati naga ketika berubah menjadi setengah naga dan secara alami tidak langsung mengenalinya. Namun, Xie telah hidup begitu lama dan berpengalaman serta tajam. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa alien berambut merah dengan sisik naga di depannya ada hubungannya dengan tuan muda ras naga yang dia lihat di lembah tulang naga. Dari mana binatang ini berasal? Sosok perkasa dari ras mata surgawi berkata dengan dingin. Pangeran ketiga gagak emas mengendus dengan lembut. Memang, binatang ini memiliki aura garis keturunan ras naga. Dia mungkin sisa yang ditinggalkan oleh ras naga. Fufu, kupikir itu adalah karakter yang kuat. Dewa Hanling tersenyum lembut. Jadi, dia hanya berada di alam karakteristik Dharma. Raksasa Feng Tian ceroboh dan tidak ada orang lain selain dirinya yang harus disalahkan atas kematiannya. Kata-kata itu tidak salah. Jika tubuh sejati naga tidak muncul tiba-tiba sehingga raksasa Feng Tian tertangkap basah, dia tidak akan terbunuh dalam sekejap. Saat itu, angin sepoi-sepoi bertiup dan 2 sinar cahaya hitam pekat muncul dengan kecepatan yang sangat cepat, bersembunyi di balik tubuh sejati naga tanpa suara. 2 berkas cahaya yang tiba-tiba muncul adalah 2 raksasa karakteristik Dharma. Kedua raksasa tidak bisa menahannya lagi dan tidak menginginkan apapun selain membalas dendam untuk raksasa Feng Tian. Karena itu, mereka menyelinap dan mengangkat pedang melengkung mereka, memotong ke arah kepala tubuh sejati naga. Tepat di depan mereka, makhluk berambut merah itu bahkan tidak menoleh ke belakang, seolah-olah dia tidak menyadari apapun. Kilatan ganas melintas di mata kedua raksasa. Seolah-olah mereka sedang menyaksikan pemandangan mengerikan dari kepala makhluk berambut merah yang berjatuhan dan air mancur darah yang memuntahkan. Namun, mereka tidak tahu bahwa gerakan mereka tidak dapat disembunyikan di hadapan persepsi roh tubuh sejati naga. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Tiba-tiba, The Dragon True Body meludahkan 2 kata dan mengayunkan lengannya secara terbalik tanpa berbalik. Seperti belalai gajah surgawi, ia mencambuk raksasa dengan kekuatan bintang. Bang! Sebelum raksasa bisa mengatakan apa-apa, dia terkoyak dan darahnya menodai kehampaan. Kekuatan macam apa yang bisa menghancurkan tubuh raksasa dengan pukulan biasa? Raksasa lainnya terkejut. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, cakar naga telah meraih pedang melengkungnya dengan retakan keras. Pedang melengkung itu hancur berkeping-keping oleh cakar naga yang mengancam. Puff! Dia mengulurkan cakar naganya dan meraih kepala raksasa, menghancurkan roh esensi yang terakhir dan membunuhnya di tempat. Dalam sekejap mata, 2 raksasa lagi mati. Dari mana monster ini berasal? Dia membunuh ras raksasa semudah membunuh semut. Kami belum pernah melihat kekuatan tempur dari tabu yang disebut Night Spirit sebelumnya. Namun, menurutku, makhluk berambut merah ini adalah tabu yang sebenarnya. Kerumunan tidak bisa berkata-kata. Situasi peringkat karakteristik Dharma saat ini kali ini mungkin telah melampaui harapan semua orang.
Semua pembudidaya menatap medan perang dan tidak ada dari mereka yang memperhatikan bahwa rahasia surgawi, yang tidak jauh, memiliki senyum tipis di wajahnya dan kilatan darah aneh di matanya. Luka-luka di tubuhnya sudah pulih normal. Binatang ini menarik. Pangeran ketiga gagak emas mengerutkan kening. Dia bisa membunuh ras raksasa dengan mudah meskipun dari alam kultivasi yang sama. Sosok perkasa dari ras mata surgawi mengangkat alisnya. Ras raksasa dari generasi ini tampaknya sedikit lemah. Apakah begitu? Aura tubuh sejati naga mengamuk saat dia berteriak, "Kalau begitu, aku akan menguji metode ras mata surgawimu." Alasan mengapa tubuh sejati naga datang adalah untuk membunuh para ahli dari ras primordial dan tidak akan menyia-nyiakan nafasnya untuk mereka. Selanjutnya, ras mata surgawi ini baru saja melukai api ekstrim dengan parah, alasan mengapa tubuh sejati naga menargetkannya juga untuk membalas dendam atas api ekstrim. Sosok perkasa dari ras mata surgawi mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Kamu pasti memiliki keinginan mati. Beraninya kau menantangku. Kaulah yang akan aku bunuh." Sebelum kalimatnya selesai, tubuh sejati naga telah tiba sebelum perlombaan mata surgawi. Sosok perkasa dari ras mata surgawi memiliki ekspresi muram. Hanya pada saat itulah dia merasakan aura kekerasan dan panas yang dilepaskan oleh tubuh sejati naga. Seolah-olah dia ingin menghancurkan segalanya dan membakar semua makhluk hidup. Ini buruk. Ki darah binatang ini terlalu kuat. Sosok perkasa dari ras mata surgawi terkejut. Bab 1309, Pembantaian. Tubuh sejati naga berada di alam karakteristik Dharma dan merupakan alam kultivasi utama selain dari ahli tubuh bersama dari 6 ras primordial yang hadir. Bahkan di alam karakteristik Dharma, roh malam tidak bisa lepas dari pengejaran 6 ras primordial. Namun, tubuh sejati naga berbeda dari roh malam. Tubuh sejati naga bukanlah naga murni. Tubuh dan ki darahnya dikultivasikan dengan mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness sebagai fondasi dan merupakan kartu truf terkuatnya. Untuk ras mata surgawi dan raksasa yang tidak berspesialisasi dalam fisik dan garis keturunan, mereka kemungkinan besar akan hancur ketika tubuh sejati naga mendekati mereka. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di glabella dari sosok perkasa dari ras mata surgawi. Mata surgawi yang menakutkan terbuka sekali lagi dan kekacauan tampaknya menyebar di dalam. Rune misterius yang tak terhitung jumlahnya melonjak seolah-olah dunia baru saja terbuka. Sebuah cahaya gelap meledak. Tidak peduli seberapa cepat tubuh sejati naga itu tidak bisa menandingi teknik visualnya. Saat mata surgawi terbuka, teknik visual turun. Pada saat itu, kedua pihak sangat dekat sehingga tidak mungkin untuk menghindar. Ekspresi tubuh sejati naga tidak berubah saat matanya bersinar terang dengan 2 nyala api dan 2 berkas cahaya merah. Kekuatan-kekuatan surgawi menyebar. Itu adalah kekuatan surgawi bawaan yang dibangunkan oleh tubuh sejati naga, mata naga penerangan. Binatang sisa dari ras naga dengan garis keturunan yang tidak murni ini sebenarnya telah membangkitkan kekuatan surgawi bawaan dari garis keturunan naga penerangan. Mata Usie berkedip dan dia bahkan lebih curiga. Pangeran ketiga gagak emas mencibir, "Fufu, binatang buas ini terlalu bodoh. Dia mencari kematian dengan menggunakan Illumination Dragon Eye untuk melawan teknik visual dan Divine Power dari ras Heavenly Eye." Perlombaan mata surgawi berkuasa atas semua teknik visual di dunia. Kekuatan Illumination Dragon Eye dianggap sebagai yang terbaik di antara banyak teknik visual. Namun, melawan teknik visual dari ras mata surgawi, tidak ada keraguan bahwa itu lebih rendah. Bagaimanapun, mata surgawi di dahi memiliki esensi garis keturunan dari ras mata surgawi dan kedalaman kekuatan dharma mereka. Ledakan. Sebelum pangeran ketiga gagak emas menyelesaikan kalimatnya, 2 sinar cahaya merah bertabrakan dengan cahaya gelap dengan ledakan keras. Tangisan tragis terdengar dari medan perang saat sosok terhuyung dan mundur terus-menerus. "Fufu, aku sudah mengatakan bahwa binatang ini memintanya dengan mencoba menantang teknik visual dari ras mata surgawi." Pangeran ketiga gagak emas mengejek ketika ekspresinya berubah dan senyumnya membeku. Para ahli dari 6 ras primordial juga melebarkan mata mereka dengan tidak percaya. Memang, kemenangan ditentukan secara instan dalam bentrokan teknik visual. Namun, tidak seperti yang dipikirkan para ahli dari 6 ras primordial, yang menangis dalam kekalahan tragis bukanlah tubuh sejati naga, tetapi sosok perkasa dari ras mata surgawi. Bagaimana mungkin? Dewa Hanling mengerutkan kening dan bergumam secara naluriah. Binatang buas ini hanya berada di alam karakteristik Dharma, namun dia dapat melukai sosok perkasa dari ras mata surgawi dengan satu teknik visual. Sosok perkasa dari ras anggur darah juga bingung. Ini tidak mungkin mata naga penerangan.
Pangeran ketiga Gagak Emas berkata dengan tegas, mata naga penerangan tidak mungkin sekuat ini. Tepatnya, teknik visual yang dikeluarkan oleh Dragon True Body miliknya memang bukanlah Illumination Dragon Eye, melainkan Illumination Eye. Itu karena ada batu penerangan di matanya yang merupakan harta terbesar alam semesta dan bahkan lebih tua dari lotus hijau penciptaan. Teknik visual ras mata surgawi memang lebih kuat dari mata naga penerangan. Namun, kekuatan dari Illumination Dragon Eye yang menyatu dengan Illumination Stone telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Jika itu adalah Dao Lord dari ras mata surgawi di alam kultivasi yang sama, mata di dahi ras mata surgawi akan menjadi buta karena tabrakan tunggal itu. Tapi sekarang, sosok perkasa dari ras mata surgawi hanya memiliki ekspresi sedih dan tetesan darah dari mata surgawinya. Yayasannya tidak terluka dan dia pasti akan pulih setelah beberapa pemulihan. Namun, tubuh sejati naga tidak akan memberinya kesempatan. Setelah bentrokan teknik visual langsung itu, tubuh sejati naga memiliki ekspresi dingin tanpa emosi di matanya. Dia melangkah maju dan menjulurkan cakar naganya, meraih kepala sosok perkasa dari ras mata surgawi. Puff! Cakar naga itu tajam dan menusuk kepala sosok perkasa dari ras mata surgawi secara instan, menghancurkan kesadarannya dan menghancurkan roh esensinya. Tubuh sejati naga meledak berturut-turut dan membunuh sosok perkasa lainnya dari ras primordial. Lebih tua, banyak makhluk ras mata surgawi marah dan berseru. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Puluhan makhluk ras mata surgawi, baik itu di alam karakteristik Dharma atau tubuh bersama, membuka mata surgawi mereka pada saat yang sama dan kekuatan mengerikan meledak seketika. Seketika, dunia bergetar dan aura gemetar turun. Persepsi roh dari tubuh sejati naga memperingatkannya dan dia pergi sejak lama. Dalam sekejap, dia menyerbu ke K6 ras primordial. Astaga, 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 cahaya gelap turun satu demi satu. Mereka tidak berhasil mengenai tubuh sejati naga dan malah melukai parah ras penyihir, Gagak Emas, dan anggur darah yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Ras raksasa mengandalkan fisik dan ki darah mereka yang besar untuk menghindari terkena cahaya gelap. Apakah kamu sudah gila, ras mata surgawi? Tutup matamu. Pangeran ketiga Gagak Emas meraung. Setelah teknik visual dirilis, tidak ada cara untuk mengambilnya kembali. Bahkan jika banyak ahli dari ras mata surgawi melihat teknik visual mereka menyerang para ahli lain dari ras primordial dan melukai orang lain karena kesalahan, mereka tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Setelah keributan itu, ratusan ahli dari ras primordial jatuh ke dalam kekacauan. Tentu saja, ada juga banyak cahaya gelap yang menerpa kerumunan ras manusia. Bahkan para ahli dari ras primordial tidak dapat bertahan melawan teknik visual dari ras mata surgawi, itu bahkan lebih buruk bagi para pembudidaya manusia. Bahkan beberapa sosok perkasa tubuh bersama terbunuh di tempat oleh teknik visual dari ras mata surgawi, mereka menderita malapetaka yang tidak pantas. Para pembudidaya dari 100 sekte penyempurnaan dan sekte ethereal telah lama mundur dan beruntung bisa bertahan hidup. Di sisi lain, tubuh sejati naga tiba di samping sosok perkasa dari ras penyihir di tengah kekacauan. Dia mengulurkan cakar naganya dan meraih kepala sosok perkasa dari ras penyihir. Beraninya kamu, sosok perkasa dari ras penyihir melambaikan tongkat tulang putihnya dan meneriakkan mantra yang sangat menyeramkan. Telapak tangan hijau yang mengerikan dengan cepat terbentuk di tongkat tulangnya. Mengaum, tubuh sejati naga tiba-tiba menangis ke langit, mengeluarkan raungan yang keras dan jelas yang bisa menghancurkan logam dan batu. Raungan naga bergema di seluruh dunia dengan cara yang memekakkan telinga. Sosok perkasa dari ras penyihir bergidik dan matanya melotot, langsung memerah. Raungan naga adalah teknik pembunuhan terkuat dari ras naga. Raungan naga bisa mengejutkan semua ras. Jika itu adalah seorang pembudidaya manusia, auman naga itu akan menghancurkan tubuh mereka pada jarak ini. Sosok perkasa dari ras penyihir juga tidak dalam kondisi yang baik. Matanya merah dan darah mengalir dari lubang hidung, mulut, dan telinganya. Pertama-tama, ras penyihir tidak berspesialisasi dalam garis keturunan dan fisik. Selanjutnya, dia terganggu oleh auman naga sebelum dia bisa menyelesaikan mantra keterampilan rahasianya dan membeku di tempat. Tubuh sejati naga tidak membeku sama sekali. Dengan ekspresi dingin, cakar naga yang mengancam turun sebelum raungan naga itu selesai dan mencabik-cabik sosok perkasa dari ras penyihir. Sosok perkasa dari ras penyihir sudah mati. Untuk ras primordial seperti ras penyihir dan mata surgawi, mereka tidak memiliki fisik dan garis keturunan yang kuat. Begitu tubuh sejati naga mendekat, mereka kemungkinan besar akan mati. Tubuh sejati naga menyebabkan pembantaian di mana-mana setelah turun. Bab 1310, Mandul. Tentu saja,
Tubuh sejati naga tidak terkalahkan tanpa tandingan di antara 6 ras primordial yang hadir. Ras raksasa dan Golden Crow sangat cepat. Bahkan dengan kecepatan Dragon True Body, dia tidak bisa mengejar mereka dalam waktu singkat. Setelah ras Bloodfin kembali ke bentuk aslinya, ada banyak tanaman merambat yang lebat. Bahkan jika pohon anggur dipotong, itu tidak akan dapat melukai akarnya dan akan sulit bagi siapapun untuk mendekat. Adapun ras dewa, garis keturunan mereka adalah keahlian mereka. Bahkan jika tubuh sejati naga melawan mereka secara langsung, dia tidak akan bisa mengalahkan mereka dengan paksa. Oleh karena itu, tubuh sejati naga hanya bisa melibatkan ras penyihir dan mata surgawi dalam pertempuran jarak dekat dan membunuh mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, 6 ras primordial secara bertahap menjadi tenang di bawah pimpinan angka perkasa mereka. Mereka menstabilkan formasi mereka dan mengambil ras dewa sebagai kekuatan utama melawan tubuh sejati naga. Ras Bloodfin melambai banyak tanaman merambat dan membatasi ruang pergerakan Dragon True Body terus-menerus. Ras gagak emas dan raksasa mengelilingi tubuh sejati naga dan menyebabkan gangguan terus-menerus. Adapun ras penyihir dan mata surgawi, mereka secara bertahap mundur ke batas luar dan menjauhkan diri dari tubuh sejati naga saat mereka mulai melepaskan teknik visual dan sihir. Tubuh sejati naga memiliki ekspresi muram. Dia tahu betul bahwa begitu formasi 6 ras primordial terbentuk, dia akan jatuh ke dalam pertempuran tanpa akhir dan bahkan mungkin tidak bisa membunuh satu pun dari mereka. Itu bahkan lebih tidak mungkin jika dia ingin menyelamatkan Night Spirit. Low Life, mari kita lihat apa lagi yang kamu punya. Meskipun seorang lelaki tua dari ras dewa memiliki rambut putih, dia sehat dan bugar. Tinggi dan besar, dia melonjak dengan kidara emas dan menyerbu ke arah tubuh sejati naga, langsung meninju. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari kepalan tangan itu, seolah-olah seekor naga dewa telah muncul. Bahkan kekosongan pun bergetar. Kidarah dan fisik ras dewa terlalu kuat. Bahkan seorang lelaki tua dari ras dewa bisa melepaskan serangan yang begitu menakutkan. Anjing tua, beraninya kamu memarahiku. Tubuh sejati naga tidak menghindar atau menghindar. Matanya dingin dan bersinar dengan kilatan dingin. Tiba-tiba, dia menjentikkan telapak tangannya dan meraih tinju lelaki tua dari ras dewa itu. Kamu pasti lelah hidup. Aku akan mengirimmu menuju neraka sekarang. Binatang kecil, beraninya kamu mengatakan omong kosong. Kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan kekuatanmu. Orang tua dari ras dewa memiliki ekspresi menghina. Sampai titik pertempuran ini, lebih dari 30 makhluk dari ras primordial telah mati di tangan Dragon True Body. Namun, kebanyakan dari mereka berada di alam karakteristik Dharma. Lebih jauh lagi, tidak ada satupun dari tokoh perkasa dari ras dewa yang mati di tangan tubuh sejati naga. Tubuh sejati naga menyeringai dan kabut abu-abu mengembun di telapak tangannya yang memanjang. Itu tampak biasa tanpa kekuatan menakutkan yang menyebar. Apa itu? Orang tua dari ras dewa sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak tahu asal-usul kabut abu-abu, dia merasakan kegelisahan yang samar-samar. Seketika, telapak Dragon True Body mencengkeram tinju lelaki tua itu dengan erat dan kabut abu-abu menyelimuti yang terakhir dengan cepat. Tidak ada perasaan. Pakar ras dewa sedikit terpana. Ketika tinju surgawinya menghantam kabut abu-abu, kabut itu lembut dan lemah, seolah-olah kekuatannya telah tenggelam ke dalam lautan dan menghilang. Meskipun serangan itu tidak melukai tubuh sejati naga, kabut abu-abu yang dikeluarkan oleh tubuh sejati naga juga tidak melukainya. Hahaha, orang tua dari ras dewa mengangkat kepalanya dalam tawa dengan ekspresi mengejek. Seni Dharma omong kosong apa itu? Beraninya kau mempermalukan dirimu sendiri. Anda. Kalimatnya tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba, dia merasakan umurnya terkuras dengan kecepatan 1000 tahun per napas, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Orang tua dari ras dewa mundur secara naluriah, ingin menjauhkan diri dari tubuh sejati naga. Namun, tubuh sejati naga mencengkeram tinjunya erat-erat seperti lintah. Segera setelah itu, kabut abu-abu menyelimuti lelaki tua dari ras dewa sepanjang waktu. Pada saat itu, para ahli lain dari ras primordial melihat ada yang tidak beres dengan lelaki tua dari ras dewa itu juga. Penatua, wajahmu. Mata Dewa Hanling melebar karena terkejut. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, wajah lelaki tua itu menua dengan kecepatan yang terlihat. Kerutan muncul di wajahnya yang awalnya mulus. Umurnya sangat berkurang. Umurnya menurun dan ki darahnya mulai memburuk juga. Orang tua dari ras dewa bereaksi lebih lambat dan tidak bisa melepaskan diri dari belitan tubuh sejati naga. Sekarang waktu telah berlalu, dia bahkan memiliki lebih sedikit kekuatan untuk membebaskan diri.
Orang tua dari ras dewa membuka mulutnya dan ingin meraung minta tolong. Namun, suaranya menjadi sangat tua dan suara aneh datang dari kedalaman tenggorokannya. Semua orang yang hadir bisa merasakan kehidupan yang terkuras dari tubuh lelaki tua itu. Tak lama, mata lelaki tua dari ras dewa melebar dan dia jatuh dari udara tanpa tanda-tanda kehidupan, dia mati dengan keluhan. Bahkan sampai kematiannya, lelaki tua dari ras dewa tidak tahu seni dharma apa yang dia gunakan untuk mati. Teknik macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sepertinya itu bisa mengurangi umur seseorang. Dia hanya di alam karakteristik dharma tetapi seni dharma yang dia lepaskan bahkan dapat mengurangi umur sosok perkasa tubuh bersama. Lebih jauh lagi, bukankah kecepatan pengurangan umur itu terlalu cepat? Petik 2. Para ahli dari 6 ras primordial terkejut. Mereka telah mewarisi sejarah dan telah melihat segala macam ras dan seni dharma. Bahkan dengan pengetahuan mereka belum pernah melihat metode mengerikan seperti itu. Semuanya, jangan panik. Pangeran ketiga gagak emas berkata dengan suara yang dalam, jika seni dharma ini begitu kuat, itu pasti sangat merugikannya juga. Dia tidak akan bisa melepaskannya lagi dalam waktu singkat. Belum tentu. Suara tubuh sejati naga terdengar dengan nada yang sangat dingin. Ras primordial, aku akan membiarkanmu merasakan baren. Astaga, tubuh sejati naga memadatkan seni dharma dengan cepat dan melepaskan fluktuasi kekuatan dharma yang sangat aneh dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Tubuh sejati naga memadatkan seni dharma dengan cepat dan melepaskan fluktuasi kekuatan dharma yang sangat aneh dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Setelah tubuh sejati naga memasuki lembah tulang naga, dia melepaskan baren sekali dan bahkan membuat para tetua ras naga khawatir. Karena teror baren, para tetua ras naga memiliki kesepakatan dengannya bahwa dia tidak diizinkan untuk melepaskannya di lembah tulang naga atau melawan naga. Bagaimanapun, pengurangan umur di baren tidak dapat diubah. Itu terlalu menakutkan. Tidak ada yang ingin kehilangan rentang hidup mereka tanpa alasan. Sekarang dia dikelilingi oleh 6 ras primordial, tubuh sejati naga tidak lagi memiliki keberatan. Kekuatan baren meledak seketika dan melonjak menuju 6 ras primordial. Tubuh sejati naganya tidak perlu mempertimbangkan untuk melukai orang lain secara tidak sengaja di medan perang ini. Karena 6 ras primordial berada tepat di sampingnya, para ahli mereka adalah yang pertama diselimuti oleh baren. Apa itu? Ekspresi para ahli dari 6 ras primordial berubah. Ras gagak emas dan raksasa memanfaatkan teknik gerakan mereka dan segera melarikan diri ke kejauhan. Ras penyihir dan ras mata surgawi sudah mundur ke batas luar dan beruntung bisa selamat. Namun, beberapa ras dewa dan anggur darah tidak seberuntung itu. Ras dewa selalu berada dalam pertempuran jarak dekat dengan Dragon True Body. Ketika baren meledak, itu langsung menyelimuti mereka. Setelah ras Bloodfin berubah menjadi bentuk aslinya, mereka berakar di bawah tanah dan tidak dapat bergerak, mereka juga diselimuti oleh baren. Memasuki baren mirip dengan tenggelam ke dalam rawa. Seketika, kecepatan gerakan seseorang akan menjadi sangat lambat dan akan sulit bagi mereka untuk bergerak atau melarikan diri. Rentang hidup dari beberapa ras dewa dan anggur darah di pusat tandus menurun dengan cepat pada 1000 tahun per napas. Dimanapun riak berwarna abu-abu berlalu, kehidupan terkuras dengan cepat. Seluruh dunia menjadi tandus. Bab 1311, Bencana Tak Terduga. Meskipun 9 ras primordial memiliki kekuatan tempur yang menantang surga dan memerintah sepanjang sejarah, kekuatan, garis keturunan, dan fisik yang menjadi spesialisasi setiap ras berbeda. Perbedaan umur antara ras juga sangat besar. Misalnya, di antara 9 ras primordial, ras naga dan kun memiliki rentang hidup terpanjang sedangkan ras Bloodfin memiliki umur terpendek. Ras Bloodfin adalah tanaman yang dibudidayakan menjadi roh. Ditambah dengan lingkungan berbahaya dari era primordial, mereka mengembangkan banyak metode kejam untuk menyerap esensi dari daging dan darah makhluk hidup, yang memungkinkan mereka berkembang menjadi ras besar. Namun, di markas mereka, ras Bloodfin tidak memiliki rentang hidup yang panjang dan mirip dengan ras manusia. Dengan kata lain, ras Dao Lord of the Bloodfin yang hadir hanya memiliki umur sekitar 10.000 tahun. Bahkan sosok perkasa dari ras anggur darah hanya memiliki umur lebih dari 20.000 tahun. Meskipun ras lain juga kehilangan rentang hidup mereka dalam jangkauan tandus, mereka masih bisa bertahan. Misalnya, beberapa tokoh perkasa dari ras dewa telah melarikan diri dari selubung baren dengan tubuh dan ki darah mereka yang kuat. Namun, untuk ras Bloodfin, kerusakan yang disebabkan oleh baren terlalu banyak dan bisa dianggap fatal. Ras Bloodfin berakar di bawah tanah dan mengandalkan tanaman merambat mereka untuk bertarung melawan orang lain. Tidak dapat bergerak,
mereka diselimuti oleh baren dan hanya bisa menyaksikan rentang hidup mereka menurun dengan cepat. Beberapa ras Dao Lord of the Bloodfiend yang lebih dekat dengan Su Zimo memiliki rentang hidup lebih dari 10.000 tahun dan mati setelah beberapa napas. 1000 tahun per napas, itu adalah 10.000 tahun dalam 10 napas. Sebagian besar tokoh perkasa dari ras anggur darah yang ada di sini berusia lebih dari 10.000 tahun, berapa banyak napas yang bisa mereka tahan. Bahkan jika beberapa tokoh perkasa dari ras anggur darah bereaksi dan mengambil bentuk manusia, mereka harus bertarung dengan kekuatan penuh mereka untuk melarikan diri dari radius tandus. Rentang hidup mereka berkurang secara signifikan serta wajah mereka menua dengan cepat karena ki darah mereka yang melemah. Bagaimana ini bisa terjadi? Sosok perkasa dari ras anggur darah melarikan diri jauh. Ketika dia merasakan situasi di dalam tubuhnya, matanya melebar dan dia menjerit tak percaya, saya sudah meninggalkan jangkauan seni Dharma ini tetapi umur saya tidak dapat dipulihkan. Seni Dharma ini terlalu mendominasi dan menghabiskan masa hidup secara permanen. Dewa Hanling sudah melarikan diri juga dan berkata dengan rasa takut yang tersisa. Biasanya, alam kultivasi mereka berada di atas alien berambut merah ini. Namun, bahkan mereka ingin menghindari seni Dharma itu. Ras Bloodfiend bergidik ketika mereka melihat klan mereka mati satu demi satu. Mungkin karena marah atau takut, mereka menggertakkan gigi dan berkata, kita harus membunuh alien berambut merah itu. Binatang buas ini bahkan lebih menakutkan daripada Dao Lord Desolate Martial. Pangeran ketiga Gagak Emas menambahkan dengan tegas. Membunuh. Membunuh. Beberapa tokoh perkasa dari ras anggur darah kehilangan rentang hidup mereka. Dalam kemarahan mereka, niat membunuh mereka melonjak dan tanaman merambat darah yang tak terhitung jumlahnya meluas, menyerbu ke kerumunan. Setiap wajah manusia di atas tanaman merambat darah membuka mulut mereka dan mengunyah kepala seorang kultivator saat taring mereka mengerut. Dalam sekejap mata, pembudidaya manusia dilahap dan berubah menjadi esensi kekuatan hidup yang bergemuruh yang mengisi kembali ki darah dari sosok perkasa dari ras anggur darah. Ini adalah malapetaka bagi dunia kultivasi sekte dan faksi utama. Sulit bagi sebagian besar pembudidaya untuk bertahan melawan pembantaian ras Bloodfiend. Tanaman merambat menari dan bahkan bisa menutup semua rute pelarian, menjebak dan melahap para pembudidaya di dalamnya. Dalam waktu singkat itu, bahkan beberapa sosok perkasa tubuh konjoin tidak terhindar dan dimakan oleh sosok perkasa dari ras anggur darah tanpa mayat yang tersisa. Kerumunan berada dalam kekacauan. Ini adalah bencana yang tidak terduga. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya memiliki ekspresi ngeri saat mereka menjerit, mengutuk dan melarikan diri untuk hidup mereka. Mereka tidak menyangka bahwa ras primordial yang awalnya memburu Dao Lord Desolate Martial tiba-tiba berbalik ke arah mereka dan memulai pembantaian. Perang kuno itu terlalu jauh. Sebagian besar pembudidaya manusia sudah lupa bahwa alasan mengapa ras primordial menerima gelar mereka adalah karena mereka memiliki kekuatan tempur yang menantang surga dan tidak takut serta biadab yang menakutkan. Bergabung dengan ras primordial sama dengan meminta kulit harimau. Tanpa kekuatan absolut, seseorang mungkin menemukan diri mereka bersekutu dengan ras primordial pada satu saat dan makanan untuk yang terakhir segera setelahnya. Ras Bloodfiend melakukan pembantaian, terlepas dari sekte, keluarga bangsawan atau sekte atas. Bahkan paragon dan inkarnasi monster dari sekte super seperti semut di mata mereka. Pada saat itu, baik itu sekte biduk surgawi, sekte pedang, istana guntur Zephyr atau sekte esensi kekacauan, semuanya memiliki pembudidaya yang sudah mati. Ketika Su Zimo melihat itu, ekspresinya dingin dan dia tidak tergerak. Sebelumnya, sekte super ini memiliki aura yang sangat kuat dan menyatakan bahwa mereka ingin membunuhnya dan Night Spirit di sini. Dalam sekejap mata, mereka berada dalam kondisi seperti itu, mereka membawanya ke atas diri mereka sendiri. Bahkan jika pengurangan umur di batas luar baren sangat lambat, tidak ada ras primordial yang mau masuk dan menyia-nyiakan umur mereka tanpa alasan. Dia berhasil mendorong kembali para ahli dari 6 ras primordial dengan kekuatan baren. Dalam sekejap, karakteristik Dharma Surga dan Bumi Su Zimo setinggi 99 kaki menjaganya dan tiba di samping Night Spirit dengan cepat, ingin membantu yang terakhir. Namun, ketika dia meraih lengan Night Spirit dan mengangkatnya, yang terakhir tidak bisa digerakkan. Meskipun tubuh sejati teratai hijau tidak sekuat tubuh sejati naga yang memiliki garis keturunan menakutkan, kekuatannya juga tidak bisa diremehkan. Itu bisa mengangkat seluruh gunung, apalagi Night Spirit. Baik, ekspresi Night Spirit berubah dan dia mendengus. Su Zimo memfokuskan pandangannya. Tarikannya tidak berhasil menarik Night Spirit ke atas. Sebaliknya, itu memicu rantai di Night Spirit.
Lingkaran besi mengencang dan paku menembus daging Night Spirit sekali lagi, menyebabkan darah mengalir keluar. Su Zimo cemas. Jika dia ingin menyelamatkan Night Spirit, dia harus memutuskan rantainya. Meskipun tandus menakutkan, kekuatan Dharma di sisi tubuh sejati naga tidak ada habisnya dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Para ahli dari 6 ras primordial berjaga-jaga di perimeter luar, siap menyerang sekali lagi setelah Baren menghilang. Sampai titik pertempuran ini, lebih dari 100 makhluk dari ras primordial telah jatuh. Namun, kebanyakan dari mereka adalah dewa Dao karakteristik Dharma. Tidak banyak tokoh perkasa dari ras primordial yang mati. Dengan kata lain, Su Zimo dan Night Spirit masih akan hancur jika para ahli dari 6 ras primordial mengepung mereka sekali lagi. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam, "Roh malam, tahanlah. Saya akan mencoba dan memutuskan rantai ini." Night Spirit mengerutkan bibirnya dan mengangguk. Su Zimo mencengkeram platform lotus penciptaan dengan erat dan menghancurkannya ke arah rantai Night Spirit. Dentang. Percikan terbang kemana-mana. Su Zimo bergidik dan merasakan gelombang mundur yang luar biasa ke dalam tubuhnya. Telapak tangannya mati rasa dan platform lotus penciptaan hampir terlepas dari tangannya. Hahaha. Ketika dia melihat itu, Dewa Hanling tidak bisa menahan tawa. Bela diri Desolate, jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Kunci Dewa Surgawi ini adalah harta karun besar dari ras dewa. Bahkan harta Dharma tidak dapat menghancurkannya. Platform lotus penciptaan Anda jauh lebih rendah.